Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kasus siswa SD mengakhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap jadi pemicu persoalan sosial. Sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan, ya. Apa jadinya jika anak putus sekolah bertambah besar jumlahnya? Di Pandeglang, Banten, 42.000 lebih anak tidak melanjutkan sekolah karena kondisi keluarga. Anak-anak gembira bersekolah di Pandeglang. Namun di antara mereka terdapat anak yang tidak menikmati pendidikan karena berbagai faktor, di antaranya kondisi keluarga, sosial, hingga ekonomi. Data dari Disdikpora Pandeglang, sebanyak 42.415 anak tidak melanjutkan sekolah. Kategori anak yang belum mengenyam pendidikan, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, serta siswa yang terancam putus sekolah. Makanya setiap sudah kita tekan, ya sudah kita berikan solusi setiap tahun, setiap akhir tahun ajaran, ya itu muncul kembali, ya meningkat lagi setiap tahun akhir tahun ajaran meningkat lagi. Sebaiknya pemerintah maupun masyarakat memperhatikan anak-anak di sekitarnya yang berhenti bersekolah dengan membantu kekurangannya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulan. Gaji itu ia dapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filza, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filza menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru, gitu Pak. Jadi kami menerima. Adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi, gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami sudah ke Jakarta, sudah meningkat surat, akan memperjuangkan supaya guru yang tidak dapat PPG bisa tetap mendapatkan dari BOS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu, termasuk guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Meski pendapatannya tak berseberapa, Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang mencapai 5,11% sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Demikian Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerimaan negara. Perekonomian nasional mencatat pertumbuhan 5,11% secara tahunan pada 2025 dengan kinerja pertumbuhan kuartal 4 mencapai 5,39%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang sektor-sektor utama dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Sektor perindustrian tumbuh 5,4% dengan kontribusi tinggi, disusul perdagangan dan pertanian yang juga mencatat kinerja solid. Erlangga menilai capaian pertumbuhan itu menunjukkan program pemerintah mulai memberikan dampak nyata pada kuartal 4. Efeknya tidak hanya pada output ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Kalau di ASEAN kita di bawah Vietnam. Kemudian dari segi konsumsi rumah tangga ini tumbuh 5,11%. Kemudian dari segi investasi tumbuh 6,12%. Dan belanja pemerintah ini ikut menjaga daya beli dan akselerasi ekonomi dengan tumbuh 42%. Kemudian belanja bantuan sosial juga meningkat sebesar 70,7% di akhir tahun 2025. Dari sisi pemerataan, indikator ketimpangan juga dinilai relatif terjaga. Meski demikian, Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerima negara. Penurunan penerimaan pajak dan perlambatan kredit perbankan menjadi perhatian pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi lainnya pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, komika Panji Pragiwaksono mengaku dicecar 63 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan itu terkait dugaan penistaan agama. Komika Panji Pragiwaksono kemarin menjalani pemeriksaan dan klarifikasi dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan sejumlah orang buntut ucapannya di acara mensrea beberapa waktu lalu. Panji mengaku dicecar 63 pertanyaan dari penyidik atau selama 8 jam. Panji mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan bisa menjawab semua pertanyaan. Ia berharap polisi bisa membantu mengklarifikasi kesalahpahaman yang dituduhkan kepadanya. Sementara kuasa hukum Panji mengaku pihaknya dituduh sudah melanggar pasal 300 KUHP mengenai penodaan agama. Posisinya kami ketika naik panggung itu adalah sebuah pertunjukan, sesuatu yang dikonsep untuk membuat orang tertawa, dan tentu ada saja kemungkinan untuk kesalahpahaman, tapi kami bersiap atau menyiapkan diri untuk dialog. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir, karena memang dari awal semuanya termasuk saya niatnya adalah untuk menghibur masyarakat Indonesia, sesuatu yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini. Sebelumnya Panji dilaporkan oleh sejumlah pihak, salah satunya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang menilai materi mensrea menghina dan melecehkan keyakinan umat Islam. Dari Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi, iNews melaporkan.